Pak Suwandi, masih dari pertanyaan saya tadi, Pak. Apakah mobil baru kini masih diminati atau mungkin masyarakat kini beralih ke mobil bekas? Kalau kita bicara mana yang diminati tergantung, kemampuan keuangan masing-masing para debitur. Tapi di tengah-tengah supply mobil baru yang sangat shortage pada hari ini, sangat terbatas, tentunya, eee, peningkatan di perusahaan pembiayaan kreditnya ada di pembiayaan mobil bekas. Nah, artinya siapa yang sebenarnya customer-customer mobil bekas? Tentunya adalah customer-customer yang memang tidak punya kemampuan untuk membeli kendaraan baru, tapi dia tetap membeli mobil bekas. Bekasnya sendiri pun juga ada yang bekas baru tentunya, Mbak Sia. Jadi bekas itu kan tentu ada yang bekas yang umurnya sudah cukup tua, ada yang bekas baru umur 1, 2 tahun. Ini juga sebenarnya menjadi peluang buat perusahaan pembiayaan. Artinya perusahaan pembiayaan ini ada 157 perusahaan. Dari 157 perusahaan memang kurang lebih sekitar 65-70% fokus di pembiayaan otomotif. Nah, dari yang 65-70% yang fokus di pembiayaan otomotif, masing-masing mempunyai pangsa pasar tersendiri. Ada yang membiayai mobil bekas yang umurnya sudah cukup panjang, artinya misalnya sampai dengan masa kredit selesai, bisa 10-15 tahun bisa diterima. Ada yang hanya bisa menerima mobil bekas sampai dengan masa kredit selesai, yaitu 8 tahun. Artinya kalau dia memberikan kredit selama 5 tahun, berarti kalau sekarang tahun 2022, dia bisa membiayai mobil bekas yang tahun 2019. Nah, pangsa inilah yang besar. Dalam perhitungan kami biasanya, rasio yang ada, setiap satu mobil baru yang kita biayai, ada 3 mobil bekas yang terbiayai juga oleh perusahaan pembiaya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Saya ingin ke Pak Bebin. Pak Bebin, ini kan tadi disampaikan oleh Pak Suwandi bahwa mobil bekas ataupun mobil baru ini bergantung pada debiturnya. Nah, kita juga lihat berdasarkan data pembelian ini menurun dari bulan April ke bulan Mei ini menurun. Lantas bagaimana nih Pak di bulan selanjutnya? Apakah pembelian mobil bekas akan meningkat? Karena kalau dilihat harganya sekarang sudah beda tipis. Gimana Pak dengan mobil bekas dan mobil baru? Ini sebetulnya fenomena yang menarik, yang sebetulnya harus kita melihat secara utuh dan lebih lengkap. Kenapa penjualan di April tinggi? Karena mau lebaran, karena mau mudik. Jadi dengan segala kekuatan orang akan berusaha mendapatkan kendaraan, baik baru maupun bekas, ya kan? Kebetulan mungkin di bulan Maret, April, supply-nya masih cukup. Masih juga ada sisa-sisa produk dengan VIN number 2021. Ini sangat menolong dalam hal volume. Tetapi ketika orang sudah kembali dari mudik, apa iya masih segitu butuhnya? Tadi saya katakan ada kebutuhan bahwa sekarang harus masuk kantor, sekarang anak harus masuk sekolah, dan seterusnya. Artinya kebutuhan kendaraan makin nyata. Nah, memang betul bahwa selama ini secara umum ketika kemampuan keuangan setelah dihitung dengan cara apapun tidak bisa membiayai yang baru, larinya ke bekas. Tetapi sekarang ada tambahan satu faktor lagi. Ketika pesan yang baru tidak bisa menjanjikan dengan pasti bahwa 3 bulan lagi mobilnya dapat, maka orang akan menoleh ke bekas. Dan the secondary market ini akan menjadi menarik. Karena seperti tadi sudah dikatakan, ada yang mobil bekas sudah berusia 5 tahun, bahkan 8 tahun. Yang ramai sekarang mobil bekas dengan usia 1-2 tahun. Ini akan menjadi menarik. Karena ini sudah terjadi saat ini. Harga mobil bekas itu menjadi naik. Karena apa? Supply dari mobil baru tidak cukup. Saya juga ingin menambahkan bahwa supply yang terbatas saat ini bukan hanya karena semikonduktor, tetapi juga ada masalah logistik.
Dan ini sudah terjadi sekitar 8-10 bulan terakhir. Kontainer susah didapatkan. Bagaimana mau mengirimkan komponen dari negara prinsipal ke negara kita kalau kontainernya tidak ada? Biaya pengangkutan menjadi naik. Kalau nggak salah bisa sekitar 20-30% karena kelangkaan kontainer.